Halo semua, di sini saya ingin membahas tentang balapan sprint race Portimao kemarin. Balapan yang seru, banyak aksi salip menyalip, ditambah juga dengan kontur sirkuitnya yang naik turun dan bahkan ada kempingannya, motornya bisa melompat. eh Sirkuit yang sangat indah kalau menurut saya di Portimao ini. Oke, untuk pada saat start, pole position diisi oleh Enea Bastian ini. Memang pada saat qualifying, Enea Bastian ini cukup kuat ya, eee, di sirkuit Portimao ini yang sebenarnya kali ini agak sedikit kotor dengan tanah dan pasir karena sebelumnya diguyur hujan. Jadi memang agak tricky kemarin pada saat qualifying. Posisi 2 ada Maverick Vinales yang juga kuat pada saat tes, apa namanya, terus pada saat tis dan pada saat qualifying juga. Terus ada posisi 3 ada Jorge Martin di sini sama seperti Maverick. Jorge Martin juga kuat. Terus posisi 4 ada Pecco Bagnaia, posisi 5 ada Jack Miller, posisi 6 ada Marco Bezzecchi, posisi 7 ada rookie sensation Pedro Acosta, posisi 8 ada Marc Marquez yang sebenarnya potensinya pada saat praktis sangat kuat. Cuman pada saat qualifying sayangnya harus terjatuh dan memakai motor cadangan. Jadi sepertinya nggak bisa menunjukkan potensi yang sebenarnya ya. Dia ada di posisi 8. Posisi 9 ada Fabio Quartararo. Nah, ini apa namanya? Mengejutkan juga karena Yamaha bisa masuk di 10 besar. Ada Brad Binder di posisi ke-10, juara 2 sprint race dan full race di Qatar kemarin. Oke, masuk pada saat jalannya balapan sprint race. Kali ini pada saat start kembali Enea Bastian ini kurang ya startnya. Startnya sama seperti Qatar kemarin agak melorot ya. Sehingga dia pada saat start bisa disalip oleh Pecco, bisa disalip oleh Jack Miller, Jorge Martin, dan dia harus turun sampai posisi kelima. Terus dengan berjalannya balapan juga nggak bisa mempertahankan posisi atau bahkan naik ya. Dia terus disalip juga oleh eh, Marc Marquez. Jadi kayaknya Enea Bastian ini sepertinya pada saat balapan ini belum bisa menunjukkan kemampuannya. Untuk Jack Miller ini bagus pada saat start. Memang KTM ini startnya bagus ya kalau kita lihat kemarin di Qatar itu dengan Brad Binder dia bisa seperti roket pada saat start bisa loncat ke posisi. Untuk balapan di sini di Portimao, Jack Miller bisa langsung melejit ke posisi pertama menjelang tikungan masuk tikungan pertama. Kemudian langsung disusul oleh Pecco. Eh, Beda dengan Enea. Pecco ini sepertinya klop banget ya sama Ducati GP24 ini karena startnya selalu bagus. Terus kita lihat juga Marc Marquez juga cukup bagus.
eee, dia melakukan start dengan bisa menyalip beberapa pembalap, eee, di depannya ya. Jack Miller ini memimpin, balapan, mungkin sampai beberapa lap, tapi kemudian mungkin sampai 2 atau 3 lap, kemudian, sepertinya sering agak melebar dan akhirnya bisa disalip oleh Pecco. Kemudian ada Jorge Martin juga, kuat di sini. Kemudian ada Maverick Vinales juga kencang. Tapi yang paling sensasional itu Marc Marquez. Marc Marquez dia tuh bisa kemudian menyodok sampai ke posisi kedua pada saat Pecco sudah di posisi pertama ya. Dia berusaha untuk mengejar Pecco, cuman sepertinya agak membuat kesalahan. eh, Dia melebar, Marc Marquez. Pada balapan ini kita bisa melihat kehebatan Pecco ya. Dengan motor Ducati GP24-nya sepertinya memang sudah bisa dia kuasai dengan baik dan bisa dia eksploitasi. Cuma sayangnya di pertengahan lap eh, mungkin kena apa namanya garis putih atau curb atau mungkin ada sisi sirkuit yang kotor, agak sedikit meleset apa namanya posisi motornya sehingga dia harus daripada jatuh crash dia harus melepas remnya dan keluar dari jalan, keluar dari track yang kemudian bisa disalip oleh yang lainnya. Jadi dari posisi ke satu dia harus sampai ke posisi keempat. Ya disalip oleh Maverick Vinales, Marc Marquez, dan Jorge Martin. Selepas Pecco keluar, Marc Marquez, sorry, Maverick Vinales gantian memimpin di sini dan terus memimpin sampai dengan finish. Nah, sebenarnya pada pertengahan race dibayang-bayangi oleh Jorge Martin yang berusaha untuk menyalip Maverick, tapi Jorge Martin terlihat terlihat lebih kuat sebenarnya daripada Maverick. Eh, Cuman Maverick dengan membalap dengan line yang bisa dibilang baik ya, karena memang ini sirkuitnya tidak terlalu besar. Jadi dia menempatkan motor dengan baik dan terlihat seimbang baik pada saat pengereman maupun masuk ke tikungan. Jadi sebenarnya Jorge Martin yang lebih cepat tidak dapat menyalip Maverick Vinales. Pada akhir-akhir race, eh, Marc Marquez yang tadinya sempat di posisi 2, tapi kemudian melebar pada saat mau masuk tikungan, harus turun ke posisi 4, kemudian bisa merangsek maju ya. eh, Akhirnya bisa juga menyalip Jorge Martin di beberapa tikungan sebelum finish. Di sini saya mau menyoroti tentang Marc Marquez. Marc Marquez ini eh, kalau saya lihat dia masih belum bisa menyesuaikan dengan atau masih belum bisa membalap menggali potensial dari motor Ducati GP23-nya. Karena
terlihat gaya membalapnya mungkin masih agak seperti dia membawa, eee, motor Honda-nya. Eee, Dia membalap dengan, mengerem yang keras untuk masuk ke dalam, tikungan seperti pada saat dia membawa Honda, tetapi pada saat keluar ke corner exit sepertinya agak kedodoran dibandingkan para penunggang Ducati yang lainnya seperti Jorge Martin maupun Pecco. Jadi, masih mengandalkan, atau masih menekan kepada ban depannya, gaya membalap Marc Marquez ini. Sedangkan sepertinya Ducati kalau kita lihat Pecco maupun, Jorge Martin, eee, mereka tidak seperti itu. Mereka benar-benar, mengandalkan, eee, corner entry dan, corner speed dan terutama, corner exit yang merupakan keunggulan dari, motor Ducati. Oke, seperti itu saja, reviewnya. Saya merasa bahwa di full race nanti akan, sama serunya, meskipun dia lebih panjang tentunya ada faktor untuk, menghemat ban, tidak seperti sprint race ini yang langsung tancap gas, nggak kendor, eee, full throttle, nggak memikirkan tentang, kehausan ban. Nah, berbeda nih nanti dengan di full race, tapi akan tetap sama serunya. Oke, segitu saja, review singkat dari saya. Terima kasih.